Kalau kita melihat situasi sekarang, apakah Kabupaten Bogor masih baik-baik saja menurut masyarakat? Kalau situasinya baik-baik saja, seluruh sistem berjalan dengan baik, tidak ada yang berani main-main. Nah, ini pasti rakyat akan bisa menikmati itu tanpa reserve, artinya tanpa pengecualian. Di tanggal 27 November nanti, masyarakat Kabupaten Bogor juga akan berpikir cerdas. Program siapa yang lebih menarik, yang lebih baik buat memajukan Kabupaten Bogor. Bicara Bogor, bicara pilkada. Nah, satu lagi nih, sebetulnya ada paslon yang saya undang, tapi kebetulan ada saya mengundang Kang Bayu Syahjohan dan Kang Musyafaur Rahman. Tapi kebetulan Kang Bayu lagi berhalangan nih. Yang hadir di sini adalah Kang Musyafaur Rahman. Sapaan beliau adalah Kang Mus. Jadi sebetulnya wajah beliau ini nggak asing di kalangan aktivis, di kalangan pegiat-pegiat lingkungan dan permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor. Wajah beliau ini nggak asing sebetulnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Lawan. Nah, gitu ya. Dan Kang, saya mau mastiin dulu nanti di kalau setelah penetapan di surat suara, kertas suara namanya Musyafaur Rahman ya. Musyafaur Rahman. Musyafaur Rahman. Nanti teman-teman calon pemilih biar cari tuh Musyafaur Rahman. Terima kasih Kang Mus sudah hadir. Saya disayangkan juga Kang Bayu lagi berhalangan ya. Nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol dengan Kang Mus. Saya pengen gali nih siapa Kang Mus. Mungkin di kalangan elitis, teman-teman aktivis semua mungkin banyak yang mengenal, tapi masih banyak juga warga Bogor yang calon-calon pemilih Kabupaten Bogor belum mengenal Kang Mus nih secara dalam. Tapi saya mau sampaikan dulu nih Kang Mus. Harus saya sampaikan untuk pilkada Kabupaten Bogor, banyak apresiasi untuk Anda berdua, Kang Mus dan Kang Bayu, karena PDI Perjuangan ini bahasanya apa ya, sudah menjegal upaya pesta demokrasi kita yang jadi hanya satu paslon begitu ya. Dengan kehadiran Kang Mus dan Kang Bayu ini, potensi melawan kota kosong jadi hilang. Walaupun ada juga ada kalangan yang menilai, udahlah biarin lawan kota kosong aja. Tapi ya, Kang Mus dan Kang Bayu sudah hadir. Terima kasih. Kita sendiri melawan 17 parpol. Kang Mus dan Kang Bayu dari PDI Perjuangan. Betul. Gajah melawan semut. Gajah melawan semut. Psikologisnya seperti apa, Kang Mus? Menarik ya. Kalau kita bicara bagaimana PDI Perjuangan, sebuah partai yang berdiri juga tidak dari sesuatu yang mudah. Dia berdiri karena adanya sebuah peristiwa di mana ketua umum kita kemudian digoyang, dipojokkan oleh kekuasaan sehingga kemudian harus melakukan perlawanan, sehingga kemudian PDI Perjuangan berdiri, berkiprah dari awal sampai hari ini. Sejarahnya sejarah panjang perjuangan. Saya kira kalau situasinya 17 lawan 1 seperti yang tadi disebutkan, ya pasti menarik buat setiap kader PDI Perjuangan untuk bangkit, merimain memori perlawanan itu. Betul. Ini kayak sudah jadi genetiknya PDI gen banteng ya, genetiknya banteng ya, kita ngelawan lah pasti. Kita ngelawan dan hari ini ya, saya kira kalau tadi ucapannya terima kasih kepada kami berdua yang sudah berani untuk maju, ucapan terima kasih yang lebih tepat itu ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena lewat perjuangan mereka selama beberapa hari kemarin di Jakarta, di 40 kota kalau tidak salah, untuk mempertahankan keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga membuat partai-partai seperti PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor bisa mengusung calonnya sendiri, itu patut kita apresiasi. Ada sekian banyak mulai dari pelajar, mahasiswa, komponen masyarakat yang kemudian harus terluka di penjara, mengalami kekerasan, harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, sampai malamnya waktu itu saya sempat mendampingi Bang Adian misalnya untuk datang ke Polres, datang ke Polda, melihat bagaimana teman-teman yang ditahan itu, kita bermohon supaya bisa diperlakukan dengan baik dan bisa dibebaskan besok paginya. Saya kira apresiasi kita yang harus terbesar
terima kasih kita yang terbesar adalah kepada masyarakat Indonesia dan keberpihakan mereka terhadap demokrasi. Siap. Sepakat Kang Mus. Kang Mus ini kan selama ini kita aktivitas di BUMN ya? Ya, saya sekitar 8 tahun lah ada di komisaris BUMN. Di Petro? Pertama di Damri. Komisaris Damri Damri 2015 sampai 2020, baru kemudian di perusahaan Indah Karya, konsultan konstruksi ya, kantor pusatnya di Bandung, baru kemudian di Petrokimia Kayaku. Dulu Kang, karena kita udah ini nih, saya mohon maaf nih kalau keceplosan lu gua nih Kang. Ya. Sapaannya Kang Mus. Dulu sempat ada rame juga Kang Mus sempat bikin Damri ini mengubah sedikit wajahnya tuh yang jadi serba digital. Kayak apa sih Kang Mus? Ceritain dikit dong. Ya, awal-awalnya di Perum Damri ini kan perusahaan yang memang sudah sejak lama ada di Republik. Awalnya dari Andong, baru kemudian sampai sekarang kita mendapatkan penugasan terbanyak. Ini Damri ini dapat penugasan selain komersilnya ya, bisnis komersil angkutannya, dia juga punya penugasan di daerah-daerah terpencil. Misalnya kalau lihat di pedalaman Sulawesi sana, ada bis yang lewat, nah itu pasti bis Damri. Iya. Bis kota yang pasti menjadi perintis di tiap-tiap daerah yang jalanannya mungkin masih rusak, apa segala macam, belum ada transportasi lain, ya bis Damri lah pertama yang hadir di sana. Karena itu penugasan pemerintah. Nah, culture-nya awal-awalnya memang di Damri ini masih belum menyerap belum menyerap teknologi digital yang perkembangannya cukup pesat belakangan, sehingga kemudian kita dorong supaya di Damri ini terjadi transformasi yang cukup besar, tiketing online, kemudian pelayanannya serba cepat dan praktis sehingga mudah dinikmati masyarakat. Ya, selama saya menjadi komisaris, alhamdulillah manajemen yang di bawahnya juga bagus sehingga kemudian transformasi itu bisa berlangsung dengan cepat. Sampai hari ini Damri sendiri sudah punya call center online yang bisa diakses setiap 1 kali 24 jam sehingga semua pengaduan termasuk barang hilang. Sering ketinggalan barang di bis kota ke bandara. Betul. Itu bisa tinggal telepon call center, barangnya pasti kita amankan. Kira-kira itulah situasi yang terjadi waktu 2015 sampai 2020 saya di sana. Iya. Saya nanya latar belakang Abang dari di BUMN, nanti kaitannya dengan kalau seandainya Abang terpilih, takdir menyebut nama Abang gitu ya sama Kang Bayu. Mau dikemanain Bogor itu kan. Tapi nanti saya pengen gali dulu nih Kang Mus nih. Kang Mus ini juga sangat akrab dengan dunia perjuangan, bahkan dari zaman mahasiswa ya. Kita di aktivis Sutet, memperjuangkan korban Sutet Kang ya. Korban Sutet. Waktu saya masih mahasiswa, ada senior saya namanya Adiana Pitupulu. Beliau ini cara ngedidik ke teman-teman adik-adiknya, adik-adik litingannya sederhana. Lu mau jadi pejuang, ayo kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Caranya bagaimana? Ya kita duduk bareng dengan rakyat. Nah, ketika kita jadi mahasiswa baru-baru nih, diajak kita ke perkampungan di Kabupaten Bogor, daerah Ciseeng, Rumpin, Parung Panjang, yang dulu jalanannya nggak sebagus sekarang. Sekarang ini sudah mendingan lah. Dulu itu kita mau ke Rumpin atau Parung Panjang karena pertama kita ongkosnya juga terbatas, baru kemudian angkutan umumnya juga terbatas, sering kita nebeng-nebeng truk, kalau enggak ya jalan kaki, jalannya masih hancur banget saat itu. Nah, kita mengadvokasi warga di bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi atau kalau kita singkat jadi Sutet. Nah, di bawah tower Sutet itu dulu di zaman Orde Baru kan memang pembebasannya terjadi secara paksa ya. Kita tahu ada datang aparat, kemudian mereka minta mau dibangun di situ tiang-tiang Sutetnya, mereka tinggal usir warga yang ada di sana dengan tanpa pembicaraan atau negosiasi dan lain sebagainya seperti yang kita tahu zaman sekarang. Kalau sekarang nih orang rumahnya tahu-tahu datengin aparat terus disuruh pergi dari rumahnya pasti ngelawan kan. Nah, dulu itu situasinya beda. Nah, kita mendampingi mereka selama bertahun-tahun. Nah, awal-awalnya saya belajar ya di sana. Saya tinggal di rumah salah satu warga di Ciseeng, cukup lama saya numpang di sana, bergaul dengan mereka dan lain sebagainya sehingga saya tahu lah kurang lebihnya bagaimana kehidupan masyarakat di Kabupaten Bogor saat itu waktu saya masih mahasiswa. Perjuangannya nggak mudah dong Bang ya.
ngelawan negara kan nggak ada yang mudah, apalagi tapi asik aja zaman itu kan. Zaman itu asik aja. Peristiwa 98 kemudian yang membuat situasinya jadi agak lebih baik ya. Pasca 98 teman-teman korban Sutet ini sempat bertemu dengan PLN, kemudian demonstrasinya sudah mulai diakomodir, sudah mulai ada pembicaraan yang lebih lanjut. Bagaimana kemudian ada uang yang ditawarkan sebagai kerohiman dan lain sebagainya ya. Negosiasi baru terbuka ketika sudah sekian lama terjadi perjuangan yang cukup panjang. Iya. Itu. Jadi kemudian Abang melihat, Kang Mus melihat kondisi Kabupaten Bogor sekarang seperti apa? Dulu aja ya seperti Kang Mus ceritakan tadi, apakah sekarang sudah banyak berubah? Kok rasanya kita masih di era demokrasi ini ya pasti demokrasinya sudah berjalan di Kabupaten Bogor, sedikit banyak sudah berjalan dalam pileg, pilkada yang sudah terjadi beberapa kali semenjak 98 misalnya, ya kita sudah lihat ada bupati dan wakil bupati yang terpilih. Ada pemerintahan yang terbentuk di Kabupaten Bogor dan menjalankan kebijakan-kebijakannya di Kabupaten Bogor. Perkaranya, kalau kita melihat situasi sekarang, apakah Kabupaten Bogor masih baik-baik saja menurut masyarakat? Nah, dalam perjalanan saya ke sini saja misalnya kita ngobrol-ngobrol dengan banyak masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor, mereka bilang hari ini tidak baik-baik saja. Bang, kenapa sih kita ngurus sesuatu ini masih rumit, gitu loh. Bang, kenapa sih masih ada orang yang terpaksa harus melahirkan di pinggir jalan karena akses jalannya yang masih rusak. Bang, kenapa sih kita ini harusnya kabupaten yang cukup luas, kaya akan bahan pangan apa segala macam, tapi masih ada masyarakat yang kelaparan misalnya. Bang, kenapa sih kebijakan A, kebijakan B itu hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang tapi tidak oleh orang lain. Kemudian, Bang, kenapa sih dari 3 periode terakhir ini selalu ada penangkapan di pemerintahan Kabupaten Bogor. Nah, situasi ini menunjukkan hari ini Kabupaten Bogor sedang tidak baik-baik saja. Saya kira yang pertama sistemnya yang harus kita perbaiki dengan baik supaya dari atas bisa menyontohkan yang baik, ke bawahnya bisa terkontrol dengan baik. Kalau perkara birokrasi ini sederhana ya Bang ya. Kenapa kemudian ada orang yang bisa main-main, tidak menyalurkan apa yang menjadi tugasnya kepada masyarakat? Kalau logika formalnya kan dana ini dikumpulkan dari pajak rakyat, uang rakyatnya dikumpulin, kemudian dia menjadi anggaran pembangunan daerah, APBD ya. APBD ini kemudian disalurkan lagi lewat program kepada masyarakat. Kalau situasinya baik-baik saja, seluruh sistem berjalan dengan baik, tidak ada yang berani main-main, nah ini pasti rakyat akan bisa menikmati itu tanpa reserve, artinya tanpa pengecualian. Nggak ada birokrasi yang main-main, nggak ada jalan yang masih rusak, kalau itu ditata dengan benar. Taruhlah misalnya ada 1000 km jalan yang rusak, kita punya komitmen. Nah, komitmennya apa? Dalam 5 tahun pasti ada anggarannya dong. Kalau setahun kita bangun 200 kilo, bisa nggak? Kita cicil 5 tahun pasti kelar dong. Nah, masyarakat kan tidak juga jadi orang yang menjudge semena-mena, enggak. Mereka juga ngelihat kalau awalnya 1000 km rusak, kemudian di tahun kelima kita lihat sudah 800 km yang dikerjakan, mereka juga pasti optimis terhadap pemerintahannya. Tapi kalau ternyata di tahun kelima pemerintahan tidak ada yang terbangun, nah itu kan situasinya juga membuat warga jadi bertanya-tanya, mereka merasa ada yang salah. Nah, perasaan tidak baik-baik saja ini bukan di saya aja, tapi juga di banyak orang. Saya yakin kalau Mas sebagai media ya melakukan survei ke lapangan, situasi itu akan menjadi keluhan banyak orang. Alasan-alasan ini, Kang Mus, itu juga sering muncul. Bogor ini kan luas gitu. Kalau menurut Kang Mus seperti apa? Mas tahu bahwa APBD Kabupaten Bogor itu terbesar ketiga setelah Kertanegara, terus satu kabupaten lagi saya lupa, baru Kabupaten Bogor. Anggarannya hampir mencapai 10 triliun kalau tidak salah sudah sampai 9 kalau tidak salah APBD-nya. PAD-nya itu hampir mencapai 4. Nah, situasi ini sebenarnya harusnya ya menepis semua alasan-alasan terkait luasnya wilayah dan lain sebagainya, karena anggarannya juga besar. Abang boleh cek APBD di salah satu provinsi aja di Sulawesi, tidak sebesar Kabupaten Bogor.
Artinya perbandingan kabupaten kita dengan salah satu provinsi di Sulawesi saja misalnya lebih besar Kabupaten Bogor. Sementara di sana juga luas kalau bicaranya karena bicara skup provinsi, gitu loh. Satu provinsi dibandingkan dengan satu kabupaten anggarannya lebih tinggi satu kabupaten. Jadi alasan luas harusnya tidak bisa mengemuka terkait dengan anggaran. Sebanding kok luasan dengan anggarannya, jumlah penduduk dengan anggarannya. Artinya di sistem yang harus dibenahi begitu ya? Iya, menurut saya ada yang salah. Pertama, yang saya yakini ketika pemimpinnya bisa mencontohkan yang baik, ke bawahnya juga pasti baik. Kalau pemimpinnya lurus, nih pemimpinnya di Kabupaten Bogor ini lurus dia jalannya, ke bawahnya juga pasti lurus semua. Nggak ada yang belok-belok nih. Belok-belok itu terjadi karena ada contohnya. Kira-kira mereka melihat itu. Ya. Kang Mus dengan latar belakang di BUMN gitu. Seperti apa gambaran Kang Mus perekonomian Kabupaten Bogor seharusnya idealnya seperti apa? Idealnya kan Kabupaten Bogor ini dengan APBD yang cukup besar, masyarakatnya harusnya bisa lebih sejahtera, Mas. Bisa lebih sejahtera, lapangan pekerjaan lebih banyak dibuka, situasi infrastrukturnya juga lebih baik, gitu loh. Nah, hari ini itu tidak kelihatan, gitu. Saya belum tahu banyak. Saya belum periksa lebih dalam bagaimana kemudian anggaran yang sedemikian besar itu tidak mampu untuk membuat masyarakat di Kabupaten Bogor menjadi sejahtera. Apakah pembangunannya tidak merata? Apa memang ada alokasi anggaran yang salah? Itu bisa kita periksa nanti. Gitu loh. Tapi menurut saya seharusnya seperti apa? Seharusnya lebih sejahtera. Atau kalau program kemarin kan ada 1 miliar satu desa, kita bisa periksa. Iya, sepakat. Gitu. Apakah itu bisa sudah terlaksana dengan baik? Kan tinggal ada evaluasinya seperti apa. Kalau 1 miliar satu desa itu terlaksana dengan baik, otomatis di tiap desa harusnya hari ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Iya. Gitu. Atau kalau perdebatannya adalah ya itu tadi karena kita terlalu luas, harusnya kita pemekaran aja lah. Biar lebih cepat tersalurkan dan lain-lain. Ya, pemekaran hal lain ya. Pemekaran hal lain, tapi hari ini yang kita hadapi Kabupaten Bogor belum dimekarkan. Ide-ide pemekaran saya tidak bantah, saya tidak tolak. Sebagian saya setujui. Kenapa? Karena menurut saya akan lebih efektif dan efisien ketika memang terjadi pemekaran di Kabupaten Bogor. Saya orang yang melihat ke depan bahwa dengan luasan wilayah, komposisi kursi perwakilan di DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kotanya yang hari ini tidak seimbang menurut saya jika dikaitkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, pemekaran itu sebuah keniscayaan sehingga kemudian masyarakat mungkin akan lebih efektif dan lebih terjamini hak-haknya gitu. Tapi hari ini kita bicara Kabupaten Bogor dengan luasan yang sekarang 40 kecamatan, 435 desa dan kelurahan, baru kemudian jumlah penduduknya hampir 6 juta jiwa dan belum dimekarkan. Dalam situasi inilah saya maju dalam Pilkada Kabupaten Bogor dan saya kira bukan hal yang mustahil bahwa masyarakat Kabupaten Bogor dengan situasi yang seperti itu dan anggaran yang seperti itu bisa sejahtera. Jangan jadi alasan begitu ya karena terlalu luas. Karena alasan itu selalu muncul, Kang. Ya, menurut saya alasan itu dibuat ketika kita tidak mampu untuk mewujudkan sesuatu ya. Tapi kalau orang yang gentle menurut saya ketika memang dia tidak mampu ya bilang saya tidak mampu. Gitu. Tidak mencari alasan lain yang kemudian membuat situasinya itu bisa dimaafkan. Gitu. Kang Mus, kembali ke kontestasi nih ya, pilkada ini. Gajah melawan semut. Semangat boleh membara, tapi strateginya Daud apa? lawan Jalut. Tapi strateginya apa nih? Boleh nggak di-spill sedikit-sedikit? Iya, kalau kami yang pertama memang kerjanya harus lebih keras. Harus lebih keras. Kalau misalnya kita andaikan 17 partai ini mereka pasti punya pasukan lebih banyak. Kalau mereka punya 1.000, kita cuma punya 1 orang lah kira-kira. Kalau dibanding-bandingin nih tentaranya Nah kalau 1.000 mereka nyari 10 aja udah 10.000. Sementara untuk menyaingi 10.000 itu 1 orang kita ini harus bisa nyari 10.000. Pasti keringatnya akan keluar lebih banyak. Kerjanya pasti lebih keras, mulutnya lebih capek, tangannya harus lebih ringan, ilmunya juga harus lebih tinggi. Kira-kira kayak gitu. Nah itu yang sedang kita pakai di bawah ini.
mulai dari awal saya mendaftar sampai hari ini, yang kita kerjakan sekarang adalah menyemangati kader-kader kita di bawah, menyemangati teman-teman kita relawan di bawah, supaya mereka mau dan bersedia untuk bekerja lebih keras, menghabiskan waktu lebih banyak untuk memperjuangkan kami di Kabupaten Bogor. Sayanya sendiri juga tidak tinggal diam. Saya, istri saya, Bang Bayu, istrinya misalnya ya, kami sebagai pasangan juga melakukan hal yang sama, keliling lebih banyak. Kalau misalnya pasangan sebelah cuman sehari 2 kali aja cukup dia keliling ketemu dengan warga. Kita ya harus 10-20 kali lebih banyak, kira-kira seperti itu. Nah jujur, itu udah jadi komitmen kita dari awal. Iya, saya juga awalnya nih sebelum ketemu Kang Mus lagi ngelihat peta di Kabupaten Bogor nih kontestasinya nih, waduh kayaknya kok kurang semangat ya. Tapi ketemu lihat optimisme Kang Mus, wah ini harus semangat. Ini semoga menular ke kader-kader ya. Amin, amin. Dan ini momentum kan, ini momentum harusnya lebih terbakar lagi semangat itu. Ya saya kira kan di end of the day, di akhir harinya 27 November nanti yang memutuskan adalah 3,9 juta masyarakat Kabupaten Bogor yang memilih. Nah, situasi kemarin terkait dengan bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi putusan MK saja misalnya, menjadi potret buat saya dan menyemangati saya sampai hari ini bahwa masyarakat juga bisa berbuat baik untuk negaranya, berbuat baik untuk wilayahnya. Mereka juga berpikir cerdas, tidak takut oleh iming-iming kekuasaan atau ancaman kekuasaan dan lain sebagainya. Hari ketika masyarakat mempertahankan putusan MK menjadi momentum terbaik buat saya dan mengilhami saya sampai hari ini bahwa di tanggal 27 November nanti masyarakat Kabupaten Bogor juga akan berpikir cerdas. Program siapa yang lebih menarik, yang lebih baik buat memajukan Kabupaten Bogor, semestinya itu yang dipilih. Tidak sekedar elektabilitas dan popularitas. Harapan saya di 27 November nanti masyarakat akan mengeluarkan kecerdasan, mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk memberikan yang terbaik juga buat masyarakat Kabupaten Bogor 5 tahun ke depan. Oke, Kamu untuk Kabupaten Bogor ini, apakah ada pesan khusus atau penugasan khusus gitu yang spesifik dari Ibu Ketum, Ibu Megawati? Semua penugasan yang ditandatangani oleh Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu pasti khusus. Artinya di dalamnya tersirat dan tersurat bahwa kita memang menjadi yang terbaik yang dipilih oleh PDI Perjuangan untuk berjuang di wilayah tersebut. Saya sendiri menanggapi itu sebagai sebuah tugas yang cukup berat, tapi juga kita harus jalani dengan sungguh-sungguh. Sampai hari ini saya percaya bahwa saya akan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Oke. Menang di Kabupaten Bogor. Siap, mantap. Kamu sudah turun-turun ke ini dong? Sudah. Kemarin kita ke Korban. Teman-teman dari sini juga sempat ikut ya. Bencana ini ya, angin puting beliung ya. Saya ketemu dengan Korban, saya ketemu dengan Ketua RT, Ketua RW setempat. Kebetulan juga itu kan ada di 2 kecamatan, di 2 desa yang berdekatan ya. Pamijahan Pamijahan masuknya, baru di Situhilir masuknya Cibung Bulang. Gitu. Ketua PAC kita di Cibung Bulang juga bagian dari Korban. Gitu. Jadi tadi malam sampai malam saya ada di sana, ketemu juga dengan kepala desa Situhilirnya. Ya alhamdulillah kita diterima dengan baik di sana. Buat saya bukan pesan yang saya mau sampaikan, ya saya coba untuk memberikan contoh ya bahwa dalam situasi musibah siapapun yang berkelebihan harus turun untuk membantu. Masyarakat di sana waktu sampai malam saya ke sana memang menurut mereka belum ada bantuan yang konkret walaupun sudah dikunjungi oleh banyak orang. Kunjungannya sudah, bantuannya belum, ya saya datang bawa bantuannya. Kira-kira gitu aja, Mas. Ketika kamu turun ke lapangan termasuk kemarin di lokasi bencana. Sekalian dong Kang Mus belanja masalah nih. Apa aspirasi dari masyarakat apa aja Kang Mus? Masyarakat kita ini sederhana sebenarnya. Mereka pengen pertama kalau memang ada apa-apa pemerintah ini ya mbok kasih perhatian. Perhatian itu bukan melulu bentuknya materi ya. Tapi misalnya yang paling sederhana, ada banyak masyarakat yang kemudian gagal untuk berobat karena BPJS-nya nunggak. Nah, bentuk-bentuk perhatian seperti
bagaimana, ada nggak program untuk mengatasi situasi itu yang dibutuhkan oleh mereka. Baru kemudian hari ini karena kita baru masukin sekolah anak-anak kita, kira-kira ya, banyak masyarakat yang ngeluh, kenapa sih anak saya ini boleh kok usia sekolah tapi kok nggak bisa masuk sekolah. Kita udah daftar di sekolah negeri terdekat sesuai dengan aturan yang berlaku, zonasi dan lain sebagainya. Tapi sudah kita daftar, rumah kita dekat, nggak bisa masuk juga. Apa yang membuat ini bisa terjadi? Apa karena memang kapasitas sekolahnya? Ada nggak program pemerintah sehingga kemudian kapasitas sekolah itu bisa ditambah? Nah, kira-kira yang dibutuhkan masyarakat adalah langkah proaktif ya dari pemerintah, mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten, sampai di ujungnya di kabupaten di kita ya, untuk perhatian terhadap situasi-situasi itu. Solusinya apa? Kalau Kamus sekolah misalnya ya sederhana, kalau kita harus pemerintah atau dinas pendidikan setempat ya harus punya data yang valid. Berapa sih anak usia sekolah di situ? Kemudian berapa jumlah sekolah yang ada di sana? Mampu nggak jumlah sekolah itu nampung? Kalau misalnya di sana ada sekolah negeri cuma 2, baru kemudian sekolah swastanya ada 10. Nah, apa solusinya sehingga kemudian kalau kapasitas sekolah negerinya sudah penuh, teman-teman yang mau menyekolah anaknya bisa masuk sekolah swasta tapi dengan bantuan pemerintah. Kira-kira seperti itu kan? Ya, semua harus ada perencanaan yang baik ya. Kalau memang kapasitas ternyata yang kurang, ya kapasitasnya harus ditambah. Jumlah sekolahnya harus ditambah. Kenapa? Sistem yang berlaku di pemerintahan kita hari ini adalah sistem zonasi untuk dunia pendidikan. Nah, kalau zonasi ini kan sederhana banget. Lu tinggal di satu desa. Nah, di desa itu ada satu sekolah SD. Nah, berapa orang yang bisa ditampung oleh sekolah SD tersebut? Kalau ternyata yang berminat dengan yang jumlah kapasitas tampungnya lebih banyak yang berminat, artinya kan yang lain mungkin tidak kebagian sekolah. Apa solusinya buat itu? Jangan kemudian ya sudah kalau nggak dapat sekolah negeri, lu sekolah swasta saja. Kan nggak mungkin hal itu disampaikan oleh pemerintah yang punya kebijakan, gitu loh. Harus ada solusinya. Oke, mereka nggak ditampung di sekolah negeri, tapi masuk sekolah swasta. Bagaimana jalan keluarnya? Sehingga kemudian kalau sekolah swasta kan beda. Sekolah negeri gratis, sekolah swasta mungkin berbayar. Apa solusinya dari pemerintah buat itu? Itu kira-kira yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal-hal yang kemudian sangat menyentuh kehidupan mereka. Belum lagi hal lain, misalnya lapangan pekerjaan. Tadinya mereka bisa jadi petani, berikutnya sawahnya harus dijual, dibangun villa, misalnya di daerah Pamijahan banyak, di daerah Megamendung banyak gitu loh. Tanah-tanah yang tadinya produktif untuk lahan pertanian misalnya itu terpaksa karena kebutuhan ekonomi mereka juga harus menjadi villa, pabrik dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sebagai pemerintah itu kan punya rencana tata ruang dan rencana tata wilayah. Sehingga kemudian kalau kita bicaranya rencana tata ruang dan tata wilayah dan konsisten untuk menerapkan itu, tidak ada loh bangunan villa di lahan pertanian atau pabrik di lahan pertanian atau bangunan komersil lainnya di lahan-lahan yang seharusnya menjadi lahan hijau yang diperuntukkan untuk produksi pangan. Kalau kita setia terhadap itu saja, saya yakin kan situasi hari ini kan nggak setia terhadap programnya sendiri. Dampaknya bencana tadi. Ya, ada banyak dampaknya pengangguran di tempat tersebut terjadi karena kemudian dibangun pabrik di sana. Apakah menyerap tenaga kerja dari sekitarnya? Nggak juga. Speknya orang-orang di sekitar ini petani, sementara yang dibutuhkan spek pekerja misalnya. Nah, ini jadi situasi sosial lain gitu loh. Ada banyak hal kemudian yang bisa timbul dari sana, tapi awalnya dari mana? Awalnya dari tidak setia terhadap rencana-rencana kita sendiri, tidak setia terhadap program-program kita sendiri, tidak lurus dalam menegakkan apa yang menjadi rencana di awal yang disepakati antara pemerintah dengan DPRD setempat. Kamus, bicara tadi kita masih di bencana nih. Mitigasi bencana ini penting banget. Penting. Dulu saya liputan dulu sering ngepost di BMKG. Dulu tuh orang-orang BMKG tuh sering ngomong ke saya, kesel gitu mereka. Mereka tuh kasih laporan ke pemerintah daerah segala macem untuk antisipasi begitu tapi nggak ada respon. Kang Mus juga kan di rumah di daerah timur ya? Iya, di Cilengsi. Rumah di Cilengsi. Perumahan Cilengsi Hijau. Wilayah timur itu ancaman bencananya kekeringan. Nah, terus Bogor ini longsor, bahkan ada kemungkinan di satu daerah bisa likuifasi begitu tanah yang amblas. Tanah bergerak
Ada teman juga yang nanya, mungkin dari sini juga, tapi saya jelaskan ya, dari tadi malam juga saya jelaskan bahwa mitigasi bencana ini penting. Mitigasi bencana ini akan membuat kita punya peta, wilayah mana saja yang rawan longsor, wilayah mana saja yang rawan banjir, wilayah mana saja yang rawan kekeringan. Nah, ketika petanya sudah dibuat, sebenar-benarnya, sesederhananya ya, kalau kita sudah punya peta perangnya, otomatis langkah apa yang kita lakukan untuk menyikapi peluru itu kan. Apa yang nah, ini gitu ya? Kita buat rencananya gitu loh. Misalnya ya untuk wilayah yang rawan longsor, artinya mungkin nggak kita pindahkan warganya kalau memang wilayah itu tidak ketolong lagi. Tapi kalau memang masih bisa ditolong, ya kita perkuat bagaimana caranya lahannya jadi tidak longsor. Apakah ditanami atau dibuat tembok penguat atau dibuat pondasi sehingga kemudian bisa menghalangi longsornya. Nah, mitigasi ini hanya peta. Nah, peta ini hanya berguna ketika ada orang yang menggunakannya dan menjadikan dia sebagai panduan. Sesederhana itu. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian mitigasi bencana yang setahu saya selalu dibuat oleh BPBD daerah setempat, dibuat juga oleh teman-teman dari BMKG misalnya untuk mitigasi cuaca dan lain sebagainya, banjir ya, dan lain sebagainya. Apakah rencana-rencana itu menjadi panduan bagi pemerintah untuk membuat program-program kedepannya di Kabupaten Bogor? Itu yang saya belum tahu sampai sejauh itu. Anda kan sorot itu. Tapi kalau menurut saya harusnya peta ini jadi acuan. Peta ini nggak berguna apa-apa, Mas. Kita buatlah mitigasi berkali-kali di banyak tempat misalnya, itu nggak akan jadi apa-apa kalau tidak ada yang menggunakan itu menjadi sebuah panduan untuk membuat program. Nah, eksekusinya yang lebih penting. Bagaimana kemudian peta yang sudah kita buat dijadikan acuan dan panduan untuk membuat program selama 5 tahun ke depan. Nggak lama. Masa jabatan pemerintahan ini kan cuma 5 tahun. Dalam 5 tahun bisa nggak kita selesaikan? Kalau dari 1000 persoalan kita bisa selesai 500 saja, dalam perencanaan kita itu sudah baik. Gitu loh. Semoga saja 500-nya bisa diselesaikan di pemerintahan berikutnya, karena itu harapan kita. Tapi roadmap, peta di sana itu harus kita pergunakan sebagai panduan. Kalau enggak, ya berikutnya kita akan lihat ada bencana dan tidak terantisipasi sama sekali. Korban bisa. Iya. Kamu tadi di dunia pendidikan, tadi kita sudah bicara pendidikan formal. Kalau pendidikan keagamaan nih, gimana Kang Mus akan menyentuh? Kang Mus kan santri. Iya. Saya mondok 6 tahun, Mas. Jadi, gimana dengan pesantren-pesantren nih? Saya lahir di Jakarta, kemudian lulus SD dari Jakarta karena bapak ibu saya guru agama, dibilangnya kamu harus belajar agama. Belajar agamanya di mana? Di pondok pesantren, tempat bapak dan ibu lahir dulu katanya kan. Ya, saya pesantren 6 tahun. Menurut saya pendidikan informal itu penting ya. Pendidikan non formal ya itu penting. Saya merasakan manfaatnya betul selama 6 tahun pesantren di Jawa Timur, di Kediri tepatnya. Karena 2 pendidikan yang saya jalanin, saya mondok sekaligus sekolah formal. Sekolah formal saya di MTSN dan Aliyah Negeri gitu. Jadi penting ya untuk membentuk karakter saya. Bagaimana saya kemudian punya pengalaman sosial, karena di pondok pesantren ini kan kita tinggal dengan teman yang nggak seumuran aja, ada yang di atas tingkatan kita, ada yang di bawah tingkatan kita, dan benar-benar hidup sendiri. Bayangin anak lulus SD terus dia harus tinggal di asrama dan tinggal sendiri, di situ membentuk cara saya bergaul, cara saya kemudian mengenal orang. Iya. Seharusnya seperti apa perhatian dari pemerintah untuk lembaga-lembaga? Harusnya lebih. Kalau di Kabupaten Bogor sendiri, pesantren-pesantren ini banyak sekali. Sebagian besar ini sangat tradisional. Saya pernah waktu saya advokasi SUTET itu, salah satu dampingan kita itu ada di Rumpin ya, itu punya pondok pesantren tradisional. Kiainya juga saya tahu udah meninggal sekarang. Itu saya sempat tinggal di sana, kenal dengan keluarganya. Bagaimana kemudian pesantren itu tumbuh dan berkembang karena kepercayaan masyarakat sekitar terhadap sang kiai. Berikutnya, apakah kiai ini mendapatkan bantuan dari pemerintah? Ya enggak. Kenapa? Ada sekian banyak ketidaktahuannya untuk mengurus bagaimana cara mendapatkan bantuan tadi. Kan kalau misalnya ada bantuan untuk pondok pesantren di programnya Pemkab ini kan pasti ada aturannya, ada syaratnya apa segala macam. Nah, saya pikir ya sangat penting untuk melakukan sosialisasi yang menyeluruh dan mulai belajar transparan. Semua syarat ini dibuka aja ke publik. Toh ini sekarang zaman internet, sehingga semua orang ini bisa googling syaratnya apa, gitu loh.
keterbukaan informasi ini akan menjembatani ketidaktahuan orang dan akan membuat orang-orang yang tidak tahu tadi menjadi lebih mudah untuk mengakses apapun yang disediakan oleh negara. Jadi tidak main kucing-kucingan gitu loh. Sengaja disembunyikan informasinya supaya nggak banyak yang akses, jangan begitu. Karena setahu saya ada anggaran yang cukup besar untuk bantuan pendidikan formal maupun informal di Kabupaten Bogor ini. Karena kebetulan salah satu dari anggota fraksi kita itu ikut dalam poksi yang bahas itu gitu ya. Jadi saya tahu ada anggarannya. Nah, perkaranya adalah informasi ke bawahnya yang kurang. Edukasi ke bawahnya ini yang kurang. Masyarakat ini ya karena saking sederhana cara berpikirnya, mereka tanya kepada orang yang berseragam, ketika orang seragamnya tidak mau ngasih tahu, ya lurus inilah. Dengan ada ketus saja mereka sudah takut untuk ngurus. Ya, ini pemerintah yang baik adalah pemerintah yang benar-benar melayani. Artinya ketika ada orang tidak tahu ya kita edukasi, kita kasih tahu. Kalau perlu kita dampingi untuk supaya mereka bisa mengurus itu. Nah, perhatian itu perhatian sederhana banget, Mas. Perhatian yang sangat sederhana banget. Artinya cara komunikasi pemerintah ke bawah juga memang harus dibenahi. Sehingga kemudian orang yang tidak tahu ini tidak sungkan lagi untuk bertanya kepada teman-teman yang berseragam gitu loh. Karena situasi itu masih terjadi kok, masih terjadi di Kabupaten Bogor ataupun di tempat-tempat lain saya kira. Oke, Kang Mus, Kang Mus dan Kang Bayu membawa tagline Kabupaten Bogor hebat. Seperti apa itu, Kang? Kita berencana dalam 5 tahun ke depan, insya Allah kalau Allah mengizinkan kita terpilih ya, kita mau bangun kabupaten ini dengan semaksimal mungkin. Misalnya untuk program pendidikan, kita berencana di tiap RW itu bisa ada 1 sarjana. Per hari ini, Mas, sebenar-benarnya kalau kita cek program di Kabupaten Bogor itu ada 1.200 beasiswa yang dikucurkan untuk sarjana di Kabupaten Bogor. Faktanya ya, kalau kita mau buat per RW saja itu masih jauh. Atau kita buat per RT saja itu masih jauh gitu loh, karena ada 16.000 sekian RT dan sekitar 1.400 RW di Kabupaten Bogor. Nah, ini yang harus segera dinaikkan sehingga kemudian buat kita bukan hal yang tidak masuk akal ketika kita pengen mencanangkan di tiap RW harus ada 1 sarjana yang dilahirkan di Kabupaten Bogor ini. Seharusnya bisa ya? Seharusnya bisa. Dan itu dibiayai oleh pemerintah bisa, sangat bisa. Kita cetak sebanyak mungkin, harapan kita teman-teman yang punya pendidikan tinggi ini akan kembali ke desa dan bangun desa. Kalau ini benar-benar diwujudkan dan menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Bogor dengan masyarakat juga akan membantu kok. Mereka dengan sungguh-sungguh juga akan ngamatin siapa sarjana di RW-nya yang kemudian dibiayai oleh pemerintah, balik lagi ke mereka atau tidak. Kan itu akan jadi komitmen yang baik buat meningkatkan taraf pendidikan di masyarakat sendiri. Begitu. Oke. Kalau dari potensi pengembangan Kabupaten Bogor terkait pendapatan daerahnya, Kang Mus melihatnya seperti apa? Wah, harus dinaikkan. Ada banyak potensi, bukan potensi ya. Menurut saya ada banyak kebocoran yang belum dimaksimalkan lah di Kabupaten Bogor ini. Mungkin bukan bocor, tapi dia tidak dimaksimalkan sehingga menjadi pendapatan daerah. Kalau Mas lihat ini sudah jadi pengetahuan umum ya, banyak truk yang melintas di jalan raya mulai dari ujung Parung Panjang, Rumpin ataupun di sebelah timurnya di Cariu, Tanjung Sari dan lain sebagainya, itu truk yang mengangkut tanah misalnya. Nah, apakah truk-truk ini sudah memberikan pemasukan buat Kabupaten Bogor? Kira-kira itu satu. Kalau dihitung-hitung kan sangat banyak. Nah, pemasukannya ini kalau dalam pajak daerah yang saya periksa itu akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan buat Kabupaten Bogor. Di sisi lain ada banyak hal yang kemudian juga memang belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan ruang-ruang wisata misalnya kita pemerintah membuat daerah destinasi wisata, tapi akses menuju destinasi wisata tersebut tidak dibangun. Ya ujung-ujungnya mati tuh investor yang sudah naruh investasinya di destinasi wisata tadi. Karena kan setiap kali kita bekerja sama dengan pihak swasta, dukungan yang semestinya kita berikan adalah dukungan yang lain-lainnya, infrastruktur, ketersediaan wilayah, jaminan perizinan
dan sebagainya. Nah, kalau ada destinasi wilayah swasta sudah masuk, dia bangun di sana, jadilah ini tempat yang bagus untuk wisata. Berikutnya akses jalannya nggak dibangun, penerangan jalannya tidak dibangun, ya sama aja gitu. Menurut saya perencanaan yang komprehensif dan memaksimalkan pendapatan daerah masih bisa sangat mungkin dilakukan. Buat saya naik 2-3 triliun lagi masih mungkin kok PAD-nya. Mantap dari situ ya? Dari posisi yang sekarang. Iya. Sedihnya kan terkenalnya sekarang di tempat-tempat wisata itu jadi pungli. Kang Mus, kayak gimana itu pungli? Iya, pungli ini sederhana. Pungli ini kan berangkat dari teman-teman yang kemudian merasa mereka ini tidak mendapatkan kesejahteraan dari destinasi wisata yang dibangun. Berarti bicara SDM kita. Iya, sederhananya adalah ya libatin aja. Libatin aja. Siapa sih yang biasa melakukan pungli? Warga sekitar misalnya. Warga sekitar, iya, pemuda sekitar. Kenapa mereka melakukan pungli? Karena mereka nggak mendapatkan manfaat dari daerah itu. Ada satu lahan parkir dibangun atau ada satu tempat mall perbelanjaan dibangun. Kemudian warga di sekitarnya tidak mendapatkan manfaat dari mall itu kecuali berisiknya, ramenya, macetnya dan lain sebagainya. Marah nggak mereka? Marah dong. Nah, ketika mereka marah, tindakan apa yang dilakukan? Sebagian yang berani, mereka akan melakukan pungutan-pungutan liar. Ya, pasti jatuhnya masuk ke kantong pribadi. Itu logika sosial yang sederhana banget. Gampang mengatasinya, gampang banget. Libatkan masyarakat sekitar dalam setiap kali kebijakan yang diambil di wilayah tersebut. Sehingga kemudian kita bicarakan dengan jelas apa kontribusi tempat ini buat masyarakat sekitar terdahulu. Ketika ini sudah jelas kontribusinya, saya yakin kalau ada yang malak-malak di situ, warganya yang marahin si tukang palak ini, bukan orang lain. Nggak perlu lagi kita turunin polisi, Satpol PP atau apa di sana, nggak perlu. Tapi komitmen terhadap masyarakat sekitar ini yang memang harus dibangun dengan baik dan menjadi aturan yang jelas. Sehingga kemudian siapapun yang berinvestasi, mereka tidak takut. Wah, nanti kita dipalakin di bawah, ya enggak dong. Lu bangun saja komitmennya dengan aturan sekian. Regulasinya kita buat, batasan-batasannya kita buat, sehingga kemudian kepentingan masyarakat sekitarnya terakomodir. Iya. Begitu. Teknis banget. Teknis banget. Bagi Anda nggak ada bos, nggak ada orang di republik ini, siapapun manusia yang lahir ini pengen jadi tukang palak. Nggak ada. Mereka tukang catut, nggak ada. Mereka dilahirkan mau hidup terhormat, mau hidup bahagia, mau membahagiakan keluarganya juga. Nah, situasi sosial ini terjadi karena apa? Karena keadaan. Nah, keadaan itu diciptakan oleh apa? Oleh regulasi yang tidak jelas kalau birokrasi yang ruwet. Oleh birokrasi yang ruwet, oleh pemerintahan yang tidak baik. Bermasalahnya simpel berarti perut. Iya, ujung-ujungnya buat masyarakat ya sesederhana itu. Sesederhana itu. Dan kita sebagai orang-orang yang kemudian bupati dan wakil bupati misalnya, sebagai orang-orang yang diberi amanah oleh rakyat untuk ngurusin mereka, ya harus peka terhadap situasi itu. Peka terhadap kepentingannya, peka terhadap siapa yang hari ini lapar dan besok siapa yang lapar gitu loh. Nah, itu juga harus peka. Sehingga kemudian hal-hal ini tidak terjadi. Dan masyarakat juga akan bisa melihat bahwa pemimpin ini bener ya, dia ngurusin rakyatnya bukan ngurusin perutnya sendiri, dia ngurusin perut gue juga, kira-kira kayak gitu. Ini kalau aktivis yang ngomong kayak gini, komisaris BUMN yang tahu lapangan ya. Iya. Sesimpel itu, seteknis itu harusnya. Seteknis itu sebenarnya. Kalau penerjemahan ke bawahnya ya, walaupun kalau kita pakai bahasa akademis mungkin akan dibuat ruwet dan Mas juga mungkin akan bingung sendiri. Iya, mantap. Tapi kalau masalah sosial sesederhana itu. Iya. Kang Mus, kalau nih calon, kita nggak tahu nih, saya juga cari-cari Instagram Kang Mus, Kang Bayu, buat para calon pemilih Kang Mus nih dan Kang Bayu. Kita pengen akses ke Kang Mus dan Kang Bayu, pengen kenalan tuh lewat mana sih? Memang saya bukan anti medsos, bukan, tapi memang media sosial saya kemarin ini karena memang tidak diprofiling untuk maju dari awal ya. Tidak saya buat bagus, sederhana banget isinya. Banyak juga saya promosikan Bang Adian sebagai senior saya di Kabupaten Bogor, sehingga isinya banyak muka Bang Adian ya, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk kedepannya sedang kita siapkan untuk. Ada nggak ruang-ruang untuk ya pengen kenalan gitu warga-warga Bogor? Boleh. Saya bisa diakses kapan aja, bahkan kalau nanti terpilih pun saya minta kepada teman-teman untuk disiapkan program sehingga kemudian saya bisa bertemu dengan masyarakat setiap hari. Iya. Begitu, Mas. Kalau mau ketemu saya gampang, datang ke kantor DPC bisa,
Nelpon saya langsung bisa, karena WA saya juga saya sebar ke masyarakat sehingga mereka bisa akses saya setiap hari. Oke. Segampang itu. Siap, sampai nanti jadi juga tetap gampang kok. Kita kelilingnya di sini-sini aja. Siap. Kamu terakhir nih, saya pengen penegasan lagi. Anda optimis ya? Optimis, bismillah Mas. Oke. Dan ya itu tadi saya berharap ini menular semangat ini ke teman-teman di lapangan. Kamu bayangan kamu tolong ditegaskan lagi, Kabupaten Bogor seharusnya seperti apa? Kabupaten Bogor ini dengan PAD yang mirip dengan Kutai Kartanegara ya. Kurang lebihnya cuman beda sekian saja. Itu harusnya bisa sama sejahteranya. Sama istimewanya di masyarakat. Mereka tidak ada lagi anak yang tidak sekolah misalnya, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi jalan rusak, tidak ada lagi orang yang nganggur di Kabupaten Bogor. Nah, semuanya ini kan potret sosial yang sampai hari ini masih menjadi potret di masyarakat Kabupaten Bogor yang jaraknya hanya beberapa kilometer saja dari Jakarta. Iya, dari istana bahkan. Iya. Dengan anggaran yang cukup besar, Kabupaten Bogor harusnya bisa membuat masyarakatnya cukup makan 3 kali. Iya. Cukup lapangan pekerjaan, cukup pendidikannya bisa sampai S1, S2, bahkan saya berharap sebagian besar masyarakat Kabupaten Bogor ini pasti sudah bisa untuk menempuh jenjang kuliah. Per hari ini kan tingkat buta huruf di Kabupaten Bogor juga masih tinggi, itu sangat miris saya. Nah, semuanya itu bisa kita buat dengan situasi sekarang bisa. Syaratnya satu, pemerintahannya harus bersih. Karena dengan pemerintahan yang bersih, maka rakyat bisa dijaminkan akan sejahtera. Kalau pemerintahannya nggak bersih, berat Mas. Jalan untuk menuju rakyat sejahtera satu-satunya cara adalah pemerintahannya bersih. Bersih semuanya, bersih APBD-nya dibuat hanya untuk melayani rakyat, bersih semua program-programnya dibuat untuk mensejahterakan rakyat, bersih semua aparatur birokrasinya bekerja 1 kali 24 jam untuk melayani rakyat. Tidak ada yang bengkok-bengkok ke kiri kanan, tegak lurus saja. Kalau memang pemerintahannya bersih, insya Allah, hakul yakin saya rakyat bisa sejahtera. Bisa ya itu ya? Bisa. Kabupaten Bogor hebat. Kabupaten Bogor hebat. Oke. Hatur nuhun. Kang Mus sehat dan semangat, Kang. Iya, terima kasih. Bakar terus semangat teman-teman kader. Terima kasih. Terima kasih.